perkenalkan nama dulu Bapak Ibu ya, karena kata pepatah tidak kenal maka tidak sayang. Baik Bapak Ibu, nama saya Fatri Landia, kemudian saya merupakan guru kimia di SMA Negeri 5 Buru. SMA 5 Buru itu di Desa Sawah di samping bandara. Selanjutnya saya merupakan guru penggerak angkatan 2 atau yang pertama di Kabupaten Buru. Kemudian saya merupakan guru pamong PPG dalam jabatan LPTK Universitas Patimura, program studi pendidikan kimia tahun 2022-2023, dan sekarang 2024 saya ditugaskan untuk menilai uji kinerja pada Universitas Lampung. Selain itu saya juga merupakan ketua MGMP Kimia SMA di Kabupaten Buru. Dan yang terakhir saya merupakan fasilitator sains Kemendikbudristek, di mana pada tahun 2025 nanti akan diadakan seleksi PISA, dan salah satu sekolah yang terpilih di Provinsi Maluku yaitu SMP 10 Buru. Kebetulan kemarin kami kegiatan di situ kurang lebih 3 atau 4 hari untuk dampingi salah satu sekolah sasaran PISA. Oke baik Bapak Ibu, selanjutnya materi saya tentang kombel. Bapak Ibu sudah bentuk kombel kan? Sudah belum? Komunitas belajar. Iya Ibu, boleh. Cuma belum pernah melanjutkan lagi. Bentar Bapak Ibu ya, saya lihat kombel di sini. Kebetulan kami di fasilitator sains, literasi, numerasi, dan sains itu juga ada materi kombelnya, jadi saya sampaikan dulu secara umum. Ya baik Bapak Ibu, apa itu komunitas belajar Bapak Ibu? Oke, komunitas belajar merupakan sekelompok guru dan tenaga kependidikan atau GTK yang berkumpul bersama untuk membahas hal-hal tertentu. Apakah benar atau salah? Komunitas belajar merupakan sekelompok guru dan tenaga kependidikan atau GTK yang berkumpul bersama untuk membahas hal-hal tertentu. Benar atau salah? Ayo coba Ibu. Saya izin minum Ibu. Kalau dalam lingkupnya yang kita bahas sekarang itu bisa dikatakan benar, karena di sini sasarannya juga guru dan tenaga pendidikan. Tetapi kalau dalam arti luas, komunitas belajar itu kayaknya tidak hanya terfokus kepada guru dan tenaga pendidikan, tetapi lebih pada orang di luar itu, tetapi yang dianggap lebih menguasai sesuatu yang akan dibahas atau dipelajari. Ya, terima kasih. Berikan aplaus dulu untuk Ibu siapa Ibu? Ya, menurut Ibu Aning, komunitas belajar itu kelompok guru, tapi bisa juga di luar kelompok guru ya. Lalu apakah mereka berkumpul bersama kemudian membahas hal-hal tertentu? Betul? Termasuk membahas dana bos misalkan, atau gosip. Kan hal-hal tertentu ini kan tidak jelas nih apa maksudnya. Jadi jawabannya salah. Boleh lanjut Pak? Ya, komunitas belajar itu merupakan sekelompok GTK, betul. Kemudian yang belajar bersama, kemudian berkolaborasi
memiliki jadwal pertemuan rutin, misalkan 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali. Kemudian memiliki tujuan jelas dan terukur, ada punya tujuannya, bukan membahas hal-hal yang tidak pasti ini. Selanjutnya meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan berdampak pada murid. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu 5 orang berkumpul bersama begini, menceritakan permasalahan yang ada di kelas atau ditemukan di kelas, lalu sama-sama mencari solusinya, itu juga merupakan salah satu komunitas belajar Bapak Ibu. Oke, apa itu komunitas belajar? Komunitas belajar merupakan sekelompok guru dan tenaga kependidikan yang belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal, ada jadwalnya Bapak Ibu, dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas serta terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada murid. Intinya komunitas belajar itu harus pada akhirnya berdampak pada murid. Boleh. Nah Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu memahami secara mendalam tentang komunitas belajar, itu ada panduannya tentang optimalisasi komunitas belajar. Itu bisa di-download pada https://s.id/panduan Kombel, atau Bapak Ibu bisa download di TMM juga, bisa di kurikulum.kemdikbud.go.id juga bisa. Next. Nah, komunitas belajar itu ada 3 Bapak Ibu. Ada komunitas belajar dalam sekolah, ada komunitas belajar antar sekolah, dan ada komunitas belajar daring di TMM. Bapak Ibu, komunitas belajarnya yang mana? Yang mana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu punya komunitas belajarnya dalam sekolah? Kemudian apakah sudah didaftarkan di PMM? Belum ya. Jadi Bapak Ibu, komunitas belajar itu tidak harus didaftarkan di PMM. Ada komunitas belajar dalam sekolah, ada komunitas belajar antar sekolah atau kita kenal MGP. Kalau saya punya MGP, itu MGP Kimia, saya bentuk komunitasnya, terdaftar di PMM. Kemudian ada komunitas belajar daring yang terdaftar di PMM. Nah Bapak Ibu, untuk kalau mau buat komunitas belajar daring di PMM ini, syaratnya itu ada 3 Bapak Ibu. Bapak Ibu harus menyelesaikan 3 topik yang ada di PMM, baru bisa buat komunitas belajar seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu pada saat ini hanya komunitas belajar dalam sekolah, ya boleh juga. Sudah ada ketuanya? Belum. Nanti Bapak Ibu tolong dirembuk untuk menentukan siapa ketua komunitasnya. Karena apa Bapak Ibu? Bapak Ibu nanti kalau punya komunitas, sudah jadwalnya sudah rutin, Bapak Ibu buat kegiatan, lalu Bapak Ibu setiap akhir kegiatan itu Bapak Ibu terbitkan sertifikat, dan sertifikat itu diakui untuk salah satu bukti karya pada pengelolaan kinerja PMM. Jadi Bapak Ibu tidak perlu susah-susah lagi ikut-ikut webinar dan sebagainya. Bapak Ibu buat komunitas belajar sendiri, sertifikat itu ditandatangani oleh ketua Kombel atau kepala sekolah juga boleh, tergantung kesepakatan Bapak Ibu. Jadi sertifikatnya itu sah dan diakui untuk pengelolaan kinerja PMM. Contohnya di sekolah kami ada komunitas belajar dalam sekolah, namanya komunitas SMA Negeri 5 Buru. Itu kami punya kegiatan rutin setiap bulan. Karena kalau bukti karya di PMM, komunitas belajar berbagi praktik baik, itu poinnya sebesar 4 poin. Sementara kita dituntut itu minimal 32 poin RHK yang harus kita isi di dalam pengelolaan kinerja PMM. Nah ternyata komunitas belajar ini bisa menjawab itu Bapak Ibu. Di RHK itu Bapak Ibu untuk menjadi peserta berbagi praktik baik dari komunitas belajar itu maksimal 8 kali 4 poin sudah 32 poin, sudah memenuhi kebutuhan minimal yang dibutuhkan untuk pengelolaan kinerja PMM Bapak Ibu. Jadi tidak usah Bapak Ibu ikut di luar. Kalau mau ikut di luar boleh, tapi selagi tidak mengganggu waktu Bapak Ibu, ya silakan Bapak Ibu jalankan komunitas belajar yang ada dalam sekolah saja. Kalau di sekolah kami, itu kami komunitas belajarnya itu agendanya 1 bulan sekali, kemudian dengan
waktunya itu pada saat proses jam pembelajaran atau pada saat proses setelah selesai pulang sekolah. Misalkan pulang sekolah, siswa pulang jam setengah 2, jam setengah 1. Dari jam setengah 1 ke setengah 2, 1 jam itu kita manfaatkan untuk berbagi bersama dalam komunitas belajar. Sehingga tadi RHK kita di PMM itu bisa terpenuhi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, karena memang waktu nanti mungkin akan disampaikan lanjut oleh Pak Pujo dan teman-teman Bapak Ibu. Tapi saran saya Bapak Ibu, setelah ini Bapak Ibu harus komunitas belajar yang sudah terbentuk, lalu Bapak Ibu tentukan siapa ketua komunitasnya. Entah mau kepala sekolah atau dari guru juga boleh. Kemudian Bapak Ibu harus agendakan rutin, tiap bulan ada kegiatan berbagi lah. Tidak harus saya sendiri yang jadi narasumber terus-menerus, tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu semua yang ada dalam komunitas bisa menjadi narasumber. Hal sekecil apapun yang Bapak Ibu tahu, itu bagikan untuk rekan-rekan Bapak Ibu yang ada di dalam komunitas belajar tersebut. Bisa seperti itu Bapak Ibu? Ya, sebelum kita akhiri Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan? Pas? Ya, nanti Bapak Ibu kalau mau sharing setelah saya wawancara, saya akan kembali lagi Bapak Ibu ya. Ya, mungkin Bapak Ibu demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan untuk ke materi lainnya untuk menyampaikan materi.